Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 337. Bunga semacam itu disebut burung cendrawasih. Benang sari di dalamnya bisa dimakan. Anda bisa mencicipinya. Nyata atau salah? Xiaoning memilih satu dengan antusias. Tetapi ketika dia hendak memasukkannya ke dalam mulutnya, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Apakah akan ada efek samping setelah memakan ini? Kamu akan menumbuhkan bulu dada, yang akan lebih cocok dengan temperamenmu. Kenakan dengan rambut. Aku seorang gadis cantik dengan payudara besar dan bokong yang indah. Apa maksudmu dengan membuat sedikit bulu di dadamu? Hehe. Xiaoning, haha, kamu iblis berkepala besar, kamu benar-benar mesum. Setelah memeriksa sekitar Gunung Tonglu, seperti yang diharapkan Su Chen, dia tidak melihat petunjuk yang mencurigakan. Namun saat keduanya hendak pergi dan melanjutkan pencarian, tiba-tiba saya melihat beberapa wanita parubaya membawa keranjang bambu di depan saya. 3 wanita berkulit gelap dan keriput di wajah, mengenakan kostum dan aksesoris khas etnis minoritas Tionghoa, berjalan ke arah mereka sambil tersenyum seolah mereka sederhana dan bahagia. Jika tidak terjadi apa-apa, hadapi penduduk desa terdekat. Ketika Su Chen menemukan ketiga wanita itu, pihak lain menemukan mereka. Hei, gadis kecil, anak muda, kenapa kamu datang ke desa kami? Melihat mereka berdua, salah satu dari mereka memimpin, seorang bibi parubaya, dan berkata. Namun ada aksen yang kental dalam kata-katanya. Jika mereka berdua bukan orang yang berpengetahuan luas, mereka tidak akan mengerti apa yang mereka katakan. Halo tante, kami sepasang suami istri sedang jalan-jalan ke sini, siap melihat pemandangan alam. Xiaoning meraih lengan Su Chen dan berkata sambil tersenyum. Su Chen merasa ini merupakan pukulan telak terhadap estetikanya. Ternyata kamu di sini untuk wisata. Apakah kamu ingin datang ke desa kami dan duduk sebentar? Xiaoning mengalihkan pandangannya ke Su Chen, setelah bekerja keras, kenapa kamu tidak mencari makan? Aku akan mati kelaparan. Ayo pergi. Su Chen tidak banyak berpikir dan langsung setuju. Saya mengikuti 3 orang perempuan desa dan berjalan lebih dari 1 jam sebelum tiba di desa yang mereka sebutkan. Desa ini tidak besar, dengan hanya sekitar selusin rumah tangga, dan Anda dapat melihat semuanya dalam sekejap. Ada hutan bambu di pintu masuk desa, dan ada aliran sungai di sebelahnya, perpaduan sempurna antara manusia dan alam, seolah-olah itu adalah surga. Seorang tamu datang ke desa tersebut, yang bisa dikatakan telah menimbulkan sensasi di seluruh desa. Orang-orang keluar untuk menyambut mereka satu demi satu, yang disebut antusiasme. Sore harinya, kepala desa menyiapkan meja besar untuk makan, tetapi di mata Su Chen dan Xiaoning, itu semua adalah hal-hal aneh yang bahkan tidak dapat mereka sebutkan namanya. Inilah ciri khas bangsa yang melegenda. Xiaoning adalah orang yang memiliki minat yang luas, dan dia juga suka membaca novel online, jadi dia menggunakan plot rusak dalam novel online untuk menghibur dirinya sendiri. Meskipun kelihatannya tidak banyak, rasanya pasti enak. Tapi sekarang dia menamparkan Xiaoning dengan keras. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dimakan manusia? Sudah abad 21, belum ada pembebasan. Melihat orang-orang di desa makan dengan lahap, Xiaoning merasa malu untuk mengatakan apapun. Apapun yang terjadi, orang mempunyai niat baik. Tapi untuk hal yang tidak enak seperti itu, aku hanya perlu makan sedikit, jadi kalian jangan menaruhnya di mangkukku. Setelah makan, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan kepala desa meninggalkan Su Chen dan Xiaoning di sini. Dan Xiaoning juga tidak sopan. Hari sudah gelap. Kalaupun ingin mencari petunjuk, tidak cocok melakukannya pada malam hari. Lebih baik istirahat di sini semalam dan lanjutkan besok. Tidak ada rasa tidak nyaman saat Xiaoning berada di ruangan yang sama dengan Su Chen. Sangatlah normal bagi anggota brigade pengawal untuk pergi menjalankan misi dan tinggal bersama lawan jenis. Area Gunung Tonglu terlalu luas. Jika kita terus mencari secara membabi buta, saya khawatir kita tidak akan bisa menemukannya. Pada waktunya, tidak perlu mencarinya. Su Chen berkata, saya baru saja mengirim pesan ke wilayah militer dan meminta mereka untuk membawa kita kembali. Bawa kami kembali. Xiaoning menatap dengan mata besar dan berkata dengan heran, pembunuhnya belum ditemukan, jadi dia kembali seperti ini. Sudah mencari. Halo. Su Chen tidak mengatakan apa-apa, pintu bambu rumah itu terangkat dengan tendangan, dan semua penduduk desa bergegas masuk, yang mengejutkan Xiaoning. Apa yang kamu inginkan? Haha, apa yang kamu lakukan? Aku masih ingin bertanya padamu. Kami di sini hanya untuk pariwisata, apalagi yang bisa kami lakukan? Orang Tionghoa, saat ini, apakah kamu masih ingin mempermainkanku? Apa menurutmu kita tidak bisa melihat apa yang terjadi? Orang China. Xiaoning merasakan ada yang tidak beres ketika dia mendengar kata-kata kepala desa, tapi dia segera menyadarinya setelah beberapa detik. Kamu orang India. Dia benar-benar wanita yang cerdas, dia tahu segalanya dengan benar. Memikirkan hal ini, mata indah Xiaoning berputar. Dia tidak menyangka bahwa mereka sebenarnya berpura-pura menjadi penduduk desa. Pantas saja kami belum menemukanmu.
Ternyata kalian semua bersembunyi di sini. Tentu saja, kami yang termuda semuanya telah tinggal di Tiongkok selama lebih dari 5 tahun, jadi kami mengetahui situasi di Tiongkok dengan baik, tetapi ini juga berkat Anda di Tiongkok. Ada begitu banyak alternatif etnis minoritas. Selama kita dengan sedikit modifikasi, kalian semua bisa tertipu, jadi ini tempat pemakaman kalian. Tempat pemakaman. Senyuman dingin muncul di bibir Xiaoning. Apa menurutmu kita yang berani datang ke sini adalah orang biasa? Jika kamu ingin menyentuhku, Xiaoning, sebaiknya kamu timbang dirimu dulu. Haha, gadis kecil, kami adalah mata-mata paling elit. Apa menurutmu kami tidak bisa melihat kekuatanmu? Kami telah membiusmu dalam makanan yang baru saja kamu makan. Coba saja. Kamu sekarang bahkan memiliki 10% dari kekuatanmu. Kamu bahkan tidak bisa tampil bagus dan kamu masih ingin bertarung dengan kami, kamu naif sekali. Apa katamu? Jantung Xiaoning berdetak kencang. Jika dia tidak bisa menggunakan 10% dari kekuatannya, dia akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Wow! Ketika Xiaoning mencoba mengerahkan energi sebenarnya di tubuhnya, dia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Seteguk darah muncrat, dan aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Haha, kamu harus percaya sekarang. Jika kamu berani datang ke sini untuk merusak perbuatan baik kami, itu akan menjadi takdirmu. Xiaoning merasa sedih. Saat makan di malam hari, dia hanya makan sedikit karena makanannya tidak enak, dan Su Chen makan lebih banyak daripada dirinya sendiri. Maka situasinya lebih serius daripada situasinya. Memikirkan hal ini, hati Xiaoning dipenuhi embun beku. Sekarang dia dan Su Chen diracun. Bukankah itu berarti dia akan dikuburkan di sini? Ini seperti bereinkarnasi oleh hantu kelaparan. Kamu makan begitu banyak. Sekarang kamu tahu kamu menyesalinya, kata Su Chen perlahan sambil duduk di tempat tidur kayu. Bab 338. Xiaoning sudah sangat marah hingga dia ingin memarahinya. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Lagi pula, aku bahkan tidak makan sedikit pun. Apa yang ada di kepala orang ini? Ini sudah waktunya, dan Anda masih tega melontarkan komentar sinis. Tidakkah dia melihat bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang sialan ini? Anak muda, aku tahu kalian semua memiliki kekuatan, tetapi sekarang, bukan lagi waktunya untuk saling menyalahkan. Kalian harus menikmati saat-saat terakhir dalam hidup kalian. Katakan padaku, siapa namamu? Aku tidak suka membunuh hantu tanpa nama. Kata Su Chen sambil memainkan game seluler. Kamu terbelakang, jangan buang waktumu. Kita bisa menang. Pembunuhan penta. Kristal musuh telah dihancurkan. Nani. Mendengar efek suara di tangan Su Chen, Xiaoning ingin menghajarnya sampai mati dengan batu bata. Sudah waktunya, kenapa tidak memainkan game Glory of the King? Jika rekan satu tim Anda mengetahui bahwa Anda dikelilingi oleh sekelompok orang asing, bagaimana perasaan mereka? Saat ini, Xiaoning benar-benar ingin merebut ponsel Su Chen. Setelah nanti kita lihat hero apa yang dia mainkan, dia melawan angin dan comeback dengan 5 kill. Namun, sejauh menyangkut situasi saat ini, kita harus menghadapi orang-orang di depan kita ini terlebih dahulu. Jika tidak, dirinya dan Su Chen akan menderita. Apa yang kalian berdua lakukan? Apa kalian tidak tahu kalau kalian dikepung oleh kami? Kata pemimpin desa dengan dingin. Kelilingi aku. Hanya kamu yang ingin mengelilingiku. Siapa yang memberimu keberanian? Ya, kamu sedang mencari kematian. Kepala desa melambaikan tangannya dan memerintahkan. Bunuh mereka berdua sampai mati dan makan daging mereka. Bos, menurutku ini dia, bunuh saja pria ini. Kami telah berada di sini selama beberapa tahun, dan ini pertama kalinya kami melihat wanita China yang begitu cantik. Kami tidak boleh melewatkannya dengan mudah. Apa yang kamu katakan masuk akal. Sayang sekali jika melewatkan wanita China yang begitu cantik. Haha, karena kamu setuju bos, maka kita akan mengambil tindakan. Silakan, ikat aku kembali dulu, lalu kamulah yang akan menunggu sampai aku cukup bersenang-senang. Tidak masalah. Xiaoning sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Jika dia tidak memikirkan solusinya, dia akan dikutuk. Banyak hal yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Su Chen menjentikkan jarinya, dan dua aliran energi hitam keluar. Kedua orang yang bergegas ke arahnya mati di tempat. Apa yang terjadi? Jika kamu belum diracuni, bagaimana kamu masih bisa mengerahkan energimu yang sebenarnya? Trikmu tidak ada gunanya bagiku. Su Chen berkata sambil bermain game. Katakan padaku di mana pemimpinmu berada. Kamu, siapa kamu, dan mengapa racun kami tidak mempan padamu? Saat ini, keahlian terbaik orang-orang ini adalah menyamar, bukan berkelahi. Dalam hal kemampuan tempur pribadi, mereka hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa, hampir sama dengan tentara di wilayah militer. Menghadapi orang kuat seperti Su Chen, mereka sama sekali tidak berdaya. Selama Su Chen mau, dia bisa membunuh mereka hanya dengan jentikan jarinya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku hanya memberimu waktu 3 detik untuk memikirkannya. Jika kamu tidak memberitahuku, kamulah yang akan berbaring. Orang-orang lainnya saling memandang, sangat gugup. Pria ini memiliki kemampuan untuk membunuh orang yang tidak terlihat.
Hal ini membuat mereka takut untuk bertindak gegabah. Saat kami bertemu denganmu hari ini, kami mengaku kalah, tapi izinkan aku memberitahumu, jika kamu berani membunuh kami, maka kamu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Kaki tangan kami masih di luar, dan mereka membawa senjata, jadi aku bisa membiarkannya pergilah dan masalahnya akan beres. Dasar sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Su Chen melambaikan tangannya yang besar, dan aliran udara hitam meledak ke arah orang-orang itu, membunuh mereka di tempat. Melihat Su Chen yang seperti dewa, Xiao Ning selalu bingung. Saat dia makan lebih banyak daripada yang dia lakukan. Kamu diracuni, tetaplah di sini, aku akan keluar dan menangani mereka. Setelah itu, Su Chen menyerahkan telepon kepada Xiao Ning dan berkata, bantu aku menyelesaikan permainan ini. Tidak masalah. Melihat Su Chen baik-baik saja, Xiao Ning merasa sangat lega. Saya belajar dari para pemimpin di atas bahwa meskipun bom atom dibawa, bom itu mungkin tidak dapat membunuhnya. Orang-orang di luar tidak dapat melukainya sama sekali, jadi saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Dengan kata lain, fokus saja bermain game di sini. Ngomong-ngomong, di level berapa kamu memainkan game ini? Perunggu 3, Xiao Ning berkata tanpa basa-basi. Su Chen mengambil kembali teleponnya dengan santai dan berkata, lupakan saja, ini permainan raja, ini tidak cocok untukmu. Apakah dia juga ingin membenciku? Su Chen perlahan keluar rumah, dan saat ini, orang lain di desa juga bergegas keluar. Jelas sekali bahwa jeritan di ruangan tadi telah menyadarkan mereka. Tapi sekarang orang-orang ini bersenjata lengkap, memegang senjata di tangan mereka, menghadapi Su Chen. Orang China, aku tidak menyangka bahkan racun kami pun tidak bisa menaklukkanmu. Kamu benar-benar melebihi ekspektasi kami. Kebodohanmu di luar dugaanku. Kamu berani menodongkan pistol ke arahku. Tunggu sebentar, kamu mungkin tidak tahu bagaimana kamu mati. Haha masyarakat China, tolong hadapi kenyataan ya. Yang kami pegang di tangan kami adalah senjata tercanggih buatan Amerika Serikat. Apakah kamu belum sadar? Dengan semua sampah di tanganmu, sepertinya kamu tidak memiliki kemampuan ini. Kamu sedang mencari kematian. Tarik pelatuknya, dan pelurunya akan keluar. Ini adalah akibat dari upaya merusak perbuatan baik kita. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Mengapa peluru-peluru ini berhenti di depannya? Bagaimana dia bisa melakukannya? Pada titik ini, Anda sebenarnya sedang berdoa kepada Tuhan. Apakah Anda sakit jiwa? Apakah Anda telah menjadi bajingan Amerika selama bertahun-tahun sehingga Anda lupa siapa diri Anda? Sekarang, orang-orang itu tidak lagi peduli dengan Su Chen. Kekuatannya harus benar-benar melebihi miliknya. Jika kamu terus bertarung dengannya, kamu akan meminta kematian. Saat ini, hanya Master Asura yang bisa bersaing dengannya. Melihat burung dan binatang berserakan, Su Chen tidak berniat membiarkan siapapun hidup. Karena dia telah memperhatikan petunjuk lain. Ini bukan satu-satunya orang di sini. Jadi setelah membunuh mereka, dia masih bisa mendapatkan petunjuk lain. Setelah mengambil keputusan, pikiran Su Chen bergerak, dan energi hitam keluar dengan cepat, semuanya mengenai orang-orang itu. Dibunuh di tempat. Setelah semua orang di luar ditangani, Xiao Ning juga bergegas keluar ruangan dan naik untuk memeriksa tubuh mereka masing-masing. Pada akhirnya, dia dengan menyesal menemukan bahwa tidak satu pun dari mereka yang masih hidup. Sekarang mereka semua sudah mati, petunjuk kita hilang. Kamu harus dibiarkan hidup. Bab 339. Tidak masalah, hanya beberapa udang yang mati. Apa terburu-buru? Kata Su Chen. Udang kecil. Xiao Ning tampak tidak peduli. Sekarang, kamu telah membunuh semua orang India di rumah ini, dan semua petunjuk telah terputus. Tidak bisakah aku cemas? Orang-orang ini sudah mati, turun saja ke sana dan tanyakan. Pergi dan tanyakan di bawah. Mata Xiao Ning berbinar dan dia memutar matanya dan berkata, pergi dan tanyakan di dunia bawah. Kamu turun dan bertanya, aku tidak harus pergi. Xiao Ning, lalu kenapa kamu tidak memintaku bertanya di bawah tanah? Su Chen mengabaikan Xiao Ning, tetapi membungkuk dan menjatuhkan diri ke tanah. Xiao Ning tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi sebelum dia sempat bertanya, Su Chen mengepalkan tinjunya dan kemudian membantingnya ke tanah. Tiba-tiba, Xiao Ning merasa seolah-olah ada kekuatan angin kencang, berpusat pada tangan Su Chen, dan kemudian menyebar ke segala arah. Kakak. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Xiao Ning terkejut saat mengetahui bahwa retakannya semakin besar. Apalagi yang mengejutkan adalah ada cahaya yang merembes keluar dari celah itu. Ini, apa yang terjadi? Apakah pemerintah Tiongkok begitu hebat? Apakah jaringan listrik negara telah mengalirkan listrik ke dunia bawah? Luar biasa, tanah airku. Tapi kemudian, Xiao Ning menemukan ada yang tidak beres. Karena di balik celah tersebut, terdapat puluhan komputer dan host, yang jelas merupakan workstation kecil. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah Xiao Ning sungguh menakjubkan. Saya tidak pernah menyangka orang-orang India sialan ini akan menyembunyikan markas mereka di bawah tanah. Tidak heran mereka tidak pernah ditemukan. Itu sebenarnya tersembunyi di sini. Melihat dua orang Tionghoa berdiri di atas mereka, orang-orang India yang bekerja di bawah semuanya tampak bingung.
Xiao Ning tidak menyangka mereka akan bersembunyi di bawah tanah, dan mereka juga tidak menyangka bahwa mereka akan ditemukan bahkan jika mereka bersembunyi di bawah tanah. Tanda seru. Su Chen dan Xiao Ning melompat masuk tanpa berpikir terlalu banyak. Melihat pria Hindu di bawah, mata indah Xiao Ning tampak dingin. Aku tidak menyangka kamu telah menyebabkan masalah di perbatasan selama bertahun-tahun, dan hari ini adalah hari kematianmu. Kamu berteriak begitu gembira, apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuh mereka? Tidak, tapi kamu tahu. Xiao Ning berkata tanpa basa-basi. Su Chen, ini. Orang China, saya mendengar suara tembakan dari atas. Saya kira kamu terbunuh, tapi saya tidak menyangka yang terbunuh ternyata adalah Pikat dan yang lainnya. Kekuatanmu benar-benar di luar dugaan kami. Ucapkan semua kata terakhir yang perlu kamu ucapkan. Saat aku menyelesaikan permainan ini, kamu tidak akan punya kesempatan. Kata-kata terakhir. Pemimpin India berkata, orang China, apakah menurutmu aku akan kalah begitu saja? Biar ku beritahu, saat kamu turun, aku sudah memberitahu Santo pelindung kita, Tuan Asura, bahwa dia akan segera datang, jadi orang yang akan mati selanjutnya adalah kamu, bukan kami. Ah, Asura. Xiao Ning berkata tanpa berkata-kata, itu nama yang mendominasi. Jie. Suara aneh datang, dan Xiao Ning tanpa sadar menutup telinganya. Dia telah kehilangan semua keahliannya sekarang, jadi dia tidak bisa mempertahankan diri dari suara serangan spiritual semacam ini. Kalian berdua luar biasa. Kalian bisa menemukan base camp kami. Aku benar-benar meremehkan kalian. Sekarang semua orang sudah ada di sini, kita bisa mulai, kata Su Chen perlahan. Ingin melawanku. Senyuman dingin muncul di bibir Asura. Beberapa hari yang lalu, beberapa prajurit Tiongkok masuk ke tempat kami. Coba tebak apa yang terjadi pada akhirnya. Selusin sampah itu saya robohkan hanya dengan satu tangan. Kungfu seberapa kuat dia? Dia dikalahkan dengan mudah oleh saya. Tapi setelah itu saya keluar untuk menanyakannya. Ternyata itu adalah kungfu Cina Anda. Itu tidak ada bandingannya dengan Brahma Kungfu negara kuno kita Indo. Aku sudah banyak bicara sampai telingaku menjadi kapalan. Haha, sepertinya seperti aku, kamu adalah orang yang tidak suka omong kosong, jadi inilah yang kuinginkan. Aku akan membiarkan kalian berdua merasakan kekuatan Brahma Kungfu ku hari ini. Samar-samar, Xiao Ning merasakan suhu udara di sekitarnya sepertinya meningkat, dan bahkan terasa sedikit panas. Saya sudah memiliki pemahaman baru tentang teknik Brahma yang menakutkan di hati saya. Xiao Ning tiba-tiba menyadari bayangan hitam melintas melewatinya, dan tubuh Su Chen menghilang dari tempatnya. Kecepatan ini terlalu cepat. Bukan hanya Xiao Ning yang merasa matanya menjadi gelap, tapi juga Asura. Dan ketika dia bereaksi lagi, dia menemukan bahwa Su Chen telah muncul di hadapannya. Bagaimana bisa begitu cepat? Hanya saja kamu terlalu lambat. Telepon lewat. Su Chen meninju Asura. Terdengar suara retak. Ding 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 ding. Potongan pecahan logam berserakan dari baju panjang Asura. Kamu benar-benar menghancurkan armor Swantianku dengan satu pukulan. Mata Asura membelalak. Armor Swantian ini adalah benda suci tertinggi dalam agama. Setelah memakainya, kamu bisa bertahan dari semua serangan di dunia. Tapi sekarang, ia hancur oleh pukulannya. Aku tidak menyangka kamu masih mengenakan pakaian ini. Kalau begitu, ayo kita pukul lagi. Tidak, jangan. Asura tampak ketakutan. Mampu menghancurkan armor Swantian dengan satu pukulan berarti kekuatan pria China ini pasti melebihi miliknya. Itu kentut. Anda pasti akan kalah. Mau lari? Su Chen tersenyum dan berkata, tidak mungkin. Halo. Tinju Su Chen menembus perut Asura, langsung merenggut nyawanya. Kenapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kali ini, senyuman di wajah Kunal dan yang lainnya menghilang, dan mereka tersandung dan bersembunyi di sudut. Tidak, jangan bunuh kami. Orang-orangku semua ada di sini. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan membunuh siapapun yang kamu inginkan. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari 20 aliran udara hitam meledak di tubuh orang-orang Hindu itu. Kemanapun dia melihat, tidak ada seorang pun yang hidup. Ayo pergi, masalah di sini sudah terselesaikan, naik saja dan tunggu helikopter datang. Bagus. Setelah menjawab, Xiao Ning langsung memeluk pinggang Su Chen, seperti koala, bahkan bagian atas dadanya pun terjepit hingga tidak berbentuk. Oke, kenapa kamu memelukku? Su Chen berkata dengan jijik. Aku diracuni. Aku bahkan tidak bisa menggunakan 10% kekuatanku. Aku tidak bisa melompat sama sekali. Kamu benar-benar di sini untuk menahanku. Setelah mengatakan itu, Su Chen melompat ke tanah bersama Xiao Ning. Puan Du, keterampilan medis Anda sangat bagus. Bisakah Anda menyembuhkan racun yang saya alami? Bab 340. Terkadang, Xiao Ning benar-benar meragukan bahwa Su Chen benar-benar orang aneh. Tidak hanya dia kuat, tetapi keterampilan medisnya juga luar biasa. Yang paling penting adalah saya bisa memainkan game ini pada pukul 6 sampai Fakey, itu jenius. Tentu saja bisa disembuhkan. Su Chen menunjuk ke bunga yang disebut burung cendrawasih tidak jauh dari sana dan melanjutkan. Kamu bisa memetik 10 buah lalu memakan bagian putiknya.
Bukankah kamu bilang bulu dada akan tumbuh setelah makan makanan semacam itu? Xiaoning merasa merinding saat memikirkan efek samping dari obat herbal itu. Jika Anda memang memiliki bulu dada, bagaimana Anda akan bersikap sebagai manusia? Menumbuhkan bulu dada lebih baik daripada mati. Tapi aku seorang wanita. Jika orang lain mengetahuinya, apa yang akan terjadi? Kata Xiaoning dengan tatapan buruk. Beritahu yang lain. Su Chen berkata tanpa berkata-kata, bagaimana orang lain tahu? Bukankah kamu telanjang di jalan setiap hari? Atau apakah brigade pengawal Anda telah memperluas cakupan bisnisnya, dan Anda, para anggota perempuan, perlu menjual seks Anda untuk meningkatkan pendapatan bisnis Anda? Xiaoning, bahkan jika aku tidak berlarian telanjang, menumbuhkan bulu dada bukanlah hal yang baik. Kata Xiaoning sambil memutar matanya. Ini abad ke-21. Teknologi sudah berkembang. Ada yang namanya krim penghilang bulu. Silakan pelajari. Sial, ya, ada hal seperti itu. Terbelakang. Karena helikopter belum tiba, Xiaoning pergi memetik selusin burung cendrawasih dan kembali. Meskipun dia diracuni secara kronis dan nyawanya tidak dalam bahaya untuk saat ini, dia tetap harus melakukan detoksifikasi sesegera mungkin. Saya benar-benar ingin tahu, bagaimana Anda mengetahui bahwa ada orang di bawah tanah. Sambil menunggu, Xiaoning menanyakan pertanyaan penasaran. Saat saya bermain game, sinyalnya agak buruk dan saya kehilangan 4 pentakil, jadi saya pikir, mungkin ada gelombang radio di dekat sini, yang mengganggu sinyal, tapi ini perbatasan dan tidak ada stasiun pangkalan radio. Satu-satunya kemungkinan adalah di bawah tanah. Apakah ini baik-baik saja? Xiaoning berteriak. Siapapun bisa menyimpulkannya, kata Su Chen sambil memejamkan mata untuk beristirahat. Sekitar 1 jam kemudian, bayangan hitam besar muncul di langit. Itu adalah helikopter dari daerah militer Jinling. Su Chen melihat arlojinya. Hari sudah larut malam, dan keesokan paginya dia kembali ke wilayah militer Jinling. Seperti yang diharapkan Su Chen, helikopter itu mendarat di landasan wilayah militer Jinling keesokan paginya. Selain Duanguo, para pemimpin tertinggi wilayah militer Jinling semuanya muncul. Tujuannya tentu saja untuk menyambut Su Chen. Adik kecil, kamu telah memberikan kontribusi yang besar. Hanya dalam 1 hari 1 malam, kamu telah melenyapkan sarang orang-orang Yindu dan menyelesaikan kasus sebesar itu. Para petinggi sangat mementingkan hal itu dan telah memberitahu militer Jinling kita wilayah untuk memberikan hadiah murah hati Anda. Lupakan tentang imbalan atau semacamnya. Anda telah membantu saya karena kepercayaan dan kesetiaan saya. Tentu saja, saya harus membalas Anda dengan cara ini. Dan itu bukan masalah besar, ini hanya kunjungan. Di mata Duanguo dan lainnya, menyelesaikan kasus sebesar itu jelas merupakan pencapaian yang luar biasa, tetapi di mata Su Chen, rasanya seperti pergi ke toilet. Kesulitan. Tidak ada. Bagaimana itu bisa dilakukan? Kredit tetaplah kredit. Ini aturan dan tidak bisa dilanggar. Beri saja dia pujian dan sebagainya. Meskipun dia telah menahanku, itu masih bisa dianggap sebagai kontribusi. Su Chen menunjuk ke arah Xiaoning dan berkata, Xiaoning, maksudmu aku mencoba yang terbaik untuk menyeretmu kembali. Dia bukan dari wilayah militer Jinling kita. Adapun hadiahnya, brigade pengawal akan membagikannya secara seragam, jadi kita tidak perlu khawatir. Setelah mengatakan itu, Duanguo mengeluarkan sebuah kotak merah kecil dengan tanda pangkat merah di dalamnya dan berkata, Adik, mengingat penampilanmu kali ini, kami memutuskan untuk memberimu pangkat jenderal. Ini bisa dianggap sebagai tanda kecil penghargaan kami. Melihat kotak kecil di tangan Duanguo, Su Chen tersenyum. Dengan kekuasaan di tangan daerah militer Jinling, meskipun dia memberikan kontribusi yang besar, dia akan tetap dianugerahi pangkat mayor jenderal jika dia meninggal. Adapun pangkat militer yang lebih besar, itu tidak mungkin, jangan pernah memikirkannya. Terlebih lagi, meskipun mereka menginginkannya, mereka tidak berhak melakukannya. Tapi sekarang, dia benar-benar mengambil pangkat jenderal. Ini jelas merupakan langkah rekrutmen. Di antara mereka, pasti ada orang dari brigade pengawal yang sedang bekerja. Tujuannya juga sangat sederhana, hanya untuk menghibur diri sendiri. Brigade pengawal juga bersusah payah. Karena kamu memberiku hadiah sebesar itu, aku tidak akan sopan. Setelah mengatakan itu, Su Chen masuk ke mobilnya dan menghabiskan sepanjang hari dan malam bersiap untuk kembali dan tidur. Sore itu, Su Chen sedang tidur di rumah ketika telepon tiba-tiba berdering. Saudara Chen, apakah kamu masih tidur? Lin Ruohan berkata dengan nada mendesak. Aku sudah bangun, apakah ada yang salah? Saudara Chen, bisakah kamu datang ke lokasi proyek? Ada yang tidak beres. Oke, kalian tunggu aku di sana. Su Chen menutup telepon dan pergi ke lokasi proyek. Karena ini adalah proyek lintas batas yang bekerja sama dengan negara bagian Han, dan untuk menyenangkan Su Chen, negara bagian Han memerintahkan orang-orang untuk mulai bekerja pada hari kedua setelah kontrak ditandatangani, yang sangat cepat. Namun, Su Chen tidak dapat memikirkan masalah apapun yang mungkin timbul di sini. Sekitar setengah jam kemudian, Su Chen pergi ke lokasi proyek. Sesampainya di sini, saya menemukan banyak orang yang mengelilingi lokasi pembangunan di 3 lantai dalam dan luar. Saudara Chen, kamu di sini.
Setelah melihat Su Chen, Lin Ruohan segera mendatanginya. Di sebelah Lin Ruohan adalah Guo Jingyao, manajer profesional yang baru direkrut dari Lin Group. Pasalnya, selama ini keduanya sedang dalam proses serah terima pekerjaan, sehingga selalu bersama. Apa yang telah terjadi? Anda berani bertanya alasannya. Anda menghancurkan rumah kami secara pribadi dan membiarkan seluruh keluarga kami hidup di jalanan. Pembicaranya adalah seorang pemuda bertelanjang dada dengan 2 tato naga di lengannya. Setelah melihat Su Chen, dia langsung berteriak. Benar, kami juga begitu. Kamu menghancurkan rumah itu tanpa alasan. Grup Linmu terlalu sombong, kata wanita paruh baya lainnya. Saya beritahu Anda harus memberi kami penjelasan hari ini. Jika tidak, masalah ini tidak akan selesai. Bahkan jika kami mengajukan gugatan ke Komite Sentral Yanjing, kami tidak akan menyerah. Melihat orang-orang yang berteriak-teriak itu, Su Chen melirik Lin Ruohan. Apakah mereka tidak menerima kompensasi selama pembongkaran? Kami sudah memberikan semuanya, dan karena kami memiliki dana yang cukup, harga yang kami berikan sangat tinggi. Selesai dalam waktu kurang dari 2 hari, tapi saya tidak menyangka mereka akan membuat masalah. Dengan marah. Dan perjanjian pembongkaran masih ada di tangan kita. Bersambung.